Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya dan juga kelompok 7 akan mendiskusikan tentang petani, anak muda, dan juga Pancasila. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu nih tentang video atau film yang kita tonton sebelumnya. Jadi video ini adalah berjudul Muter Panguripan, dan video ini adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan seorang petani bernama Bapak Ngatenu yang telah menjadi seorang petani selama 30 tahun. Nah, yang menceritakan alasannya untuk menjadi seorang petani meskipun banyak profesi lain yang menjanjikan, tapi dia tetap memilih menjadi seorang petani karena dia merasa bahwa petani itu seperti raja. Ketika banyak orang, ketika petani itu gak ada, pasti banyak orang yang bakal kesulitan dan kebingungan. Nah, saat paling bahagia bagi petani itu menurut Pak Ngatenu adalah ketika panen tiba. Tapi nggak selamanya panen itu bisa berhasil ya. Ada kalanya ada gagal panen. Tapi menurut Bapak Ngatenu sendiri, ketika gagal panen dia justru tidak kapok dan juga dia akan berusaha lagi untuk memperbaiki lahan pertanian sehingga panen itu bisa berhasil. Oke, selanjutnya saya akan meminta argumen dari teman-teman nih mengenai film ini, kaitan film ini dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menanyai Mas Audi dulu, gimana pendapatnya Mas Audi? Ya, terima kasih kepada Mbak Arlinda. Di sini saya akan menjelaskan kaitan isi film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Jelas sangat perlu kiranya Pancasila dan pertanian berjalan beriringan agar tidak terjadi pertentangan antara teori dan praktek. Keadilan dan hak-hak petani harus dipenuhi, dikarenakan negara Indonesia ini adalah negara yang agraris, yang membutuhkan peran dari petani-petani hebat. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan petani kurang diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari pupuk, bibit, obat anti hama yang mahal-mahal harganya, dan juga teknologi modern yang memudahkan petani-petani Indonesia dalam mengolah lahannya. Sehingga dalam masalah itu petani banyak yang merugi dan juga beralih profesi atau menjual lahannya. Ini adalah PR bagi pemerintah dalam mengatasi masalah yang berkaitan kesejahteraan para petani. Dan juga ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu saja pendapat dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ardinda. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Audi buat pendapatnya. Selanjutnya saya mau mendengar pendapatnya dari Mbak Aulia mengenai hal ini. Gimana Mbak Aulia? Oh, mohon maaf, maksud saya Mbak Yuliana. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Arlinda. Mengenai terkait video yang tadi, Indonesia kan negara agraris, artinya mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Tetapi mirisnya petani dipandang sebelah mata, jadi pertanian kurang diminati oleh anak muda. Nah, petani adalah profesi yang mulia. Seharusnya kita menghormatinya karena berkat mereka lah kita bisa makan. Sudah seharusnya para petani merasakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan. Hanya kesejahteraan yang mereka butuhkan. Hal ini terkait dengan sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Yuliana atas pendapatnya. Nah, yang selanjutnya nih saya membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Nah, menurut teman-teman nih, apakah kebijakan pemerintah sudah mensejahterakan petani? Saya mau menanya Mas Rangga nih, gimana pendapatnya Mas Rangga? Oke, untuk program pembangunan pertanian, ada program pembangunan pertanian untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. 5 program tersebut yaitu ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, nilai tambah dan daya saing industri, riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan dukungan manajemen. Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis. Ketiga program ini adalah penyediaan layanan kredit usaha rakyat atau KUR, program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX, dan pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani. Sekian dari saya kembalikan ke Linda.
Oke, Mas Rangga, terima kasih atas pendapatnya. Saya mau dengar lagi pendapat dari Mas Iksan. Gimana Mas Iksan? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Rinda. Menurut pendapat saya, sejauh ini pemerintah masih dirasa kurang dalam melakukan kebijakan untuk mensejahterakan petani. Hal ini dapat dilihat tingginya harga pupuk di kalangan petani dan rendahnya nilai jual hasil panen. Hal itu diperburuk dengan pemerintah yang melakukan impor komoditi bahan pokok pada saat petani melakukan panen, sehingga harga jual hasil panen anjlok atau menjadi rendah. Mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, Mas Iksan, terima kasih argumennya. Oke, selanjutnya saya mau minta pendapat teman-teman lagi nih tentang dan juga solusi jika di masa depan itu pemerintahan pertanian di Indonesia lahannya semakin habis dan juga anak-anak muda ini semakin enggan untuk masuk ke sektor pertanian. Gimana solusi dan pendapatnya? Saya mau minta pendapat dari Mas Raka. Silakan Mas Raka. Baik, kalau pendapat dari saya terhadap pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis adalah dengan cara hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan salah satu langkah yang bisa diambil untuk bercocok tanam dengan lahan yang terbatas. Metode ini sudah diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan. Metode ini sangat cocok diterapkan di area perkotaan yang luas akan bangunan dan pekarangan rumah yang sangat sempit. Hidroponik berasal dari kata hydros yang berarti air dan ponik untuk menyebut pengerjaan atau bercocok tanam. Jadi, hidroponik adalah segala aktivitas bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat tumbuhnya. Lalu menanggapi opini tentang anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Karena mungkin menurut mereka, bertani adalah pekerjaan yang kotor, selalu panas-panasan, dan pekerjaan yang sangat melelahkan. Padahal, jika dilihat dari hasil panennya, bertani adalah hal yang sangatlah menguntungkan. Jadi, marilah kita memajukan sektor pertanian di Indonesia. Janganlah berpikir bahwa bertani adalah pekerjaan orang tua. Jangan sampai suatu hari nanti semua bahan pokok di Indonesia harus diimpor dari luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Mbak Arlinda. Oke, terima kasih Mas Raka buat opini dan juga solusinya. Selanjutnya saya mau dengar dari Mbak Aulia. Gimana pendapatnya Mbak Aulia tentang permasalahan ini? Oke, jadi analisis dan solusi saya terhadap masa depan pertanian Indonesia. Yang pertama, permasalahan sama seperti pendapat Mas Raka, yaitu mengenai lahan pertanian yang sebenarnya bisa diatasi dengan bertani hidroponik, di mana tidak membutuhkan lahan luas, bahkan di lahan 120 meter persegi dapat membuat 4.000 lubang tanam hidroponik yang menghasilkan aneka sayuran setiap bulannya. Sedangkan mengenai minat yang rendah anak muda menjadi petani, yang harus diperbaiki adalah bagaimana mindset masyarakat tentang pertanian itu sendiri. Sebagai generasi muda harus melihat pertanian dengan pola yang lebih atraktif, bukan sebatas bisnis as usual. Bahkan di era pandemi terbukti hanya sektor pertanianlah yang punya daya tahan tinggi. Oke, sekian pendapat saya kembalikan lagi kepada Mbak Arlinda selaku moderator. Terima kasih Mbak Aulia buat solusi dan juga opininya. Oke, yang terakhir saya mau mendengar suara dari Mbak Bella tentang permasalahan ini. Gimana Mbak Bella? Menurut saya, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang minat di bidang pertanian, karena setiap tahunnya terdapat 34.000 lulusan sarjana pertanian di Indonesia. Jumlah ini merupakan peluang dan modal yang sangat besar untuk pertanian Indonesia. Peluang dan model inilah yang akan menjadi sebuah keuntungan jika pemerintah mampu menumbuhkan minat agar kalangan pemuda, khususnya sarjana pertanian, mau berkecimpung di sektor pertanian, memberikan akses modal bagi petani, serta jaminan bagi petani seperti asuransi gagal panen. Dikarenakan tidak mudah tentunya, apalagi dengan pendapatan dan keuntungan di sektor pertanian bersifat tidak pasti, karena dipengaruhi oleh cuaca, hama, dan perawatan yang berisiko gagal panen. Selanjutnya, akses modal diperlukan untuk membiayai kebutuhan pengelolaan usaha tani guna meminimalkan risiko gagal panen. Tidak ada ruginya ketika pemerintah membantu memberdayakan lulusan sarjana yang berpotensi besar dan berkembang. Oke, mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Bella untuk pendapatnya.
Oke, kesimpulan dari diskusi ini adalah pertanian di Indonesia itu perlu dukungan dari pemerintah untuk mensejahterakan petani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.